Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ananda belajar bersama ibu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Baiklah soleh-soleha, sekarang kita mulai belajar tema 7, kebersamaan muatan PPKN tentang keberagaman individu di Indonesia. Sebelum belajar dan menyimak video, jangan lupa like and subscribe dulu ya. Yuk kita mulai belajar. Soleh-soleha, tahu nggak ada beberapa jenis keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman ciri khas. Yang kedua, keberagaman kegemaran atau kesukaan. Yang ketiga, keberagaman agama. Dan yang keempat, keberagaman suku bangsa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keberagaman ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri fisik atau ciri tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat seseorang. Coba perhatikan gambar berikut. Ketiga gambar ini menunjukkan keberagaman ciri fisik. Gambar pertama memiliki ciri-ciri fisik, kulit putih, rambut lurus, dan postur tubuh yang tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Gambar kedua memiliki ciri-ciri fisik, kulitnya tidak terlalu putih, rambut ikal, dan postur tubuh yang pendek dan gemuk. Dan gambar ketiga memiliki ciri-ciri fisik, kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya lurus, dan postur tubuhnya tinggi. Untuk ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Yang kedua adalah keberagaman kegemaran atau kesukaan. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai atau biasa disebut dengan hobi. Hobi yang positif, jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka akan menghasilkan manfaat bagi Ananda semua. Ada juga kegemaran terhadap makanan. Nah, kegemaran makanan ini tidak boleh berlebih-lebihan ya. Karena ketika kita makan berlebih-lebihan, maka kesehatan kita akan terganggu. Selanjutnya, tempat wisata kesukaan. Tempat wisata kesukaan ini ada dua macam. Ada tempat wisata alam, ada juga tempat wisata buatan. Tempat wisata alam menyajikan keindahan alam. Contohnya pemandangan gunung, pantai, danau, dan air terjun. Sedangkan tempat wisata buatan biasanya banyak yang bersifat edukasi. Contohnya museum, situs bersejarah, planetarium, atau kebun binatang. Nah, semua wisata edukasi ini menyajikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang ketiga adalah keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama Islam. Agama Islam mereka beribadah di masjid. Kitabnya bernama Kitab Suci Al-Quran. Dan hari-hari raya besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Kristen Katolik. Yang ketiga Kristen Protestan. Kristen Protestan dan Katolik ini beribadah di gereja. Nama kitab sucinya adalah Injil. Dan hari-hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat adalah agama Hindu. Mereka beribadah di pura. Nah, nama kitabnya adalah Weda. Hari-hari besarnya adalah Nyepi, Saraswati, Pagerwesi. Yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha ini beribadah di wihara. Nama kitabnya adalah Tripitaka. Hari besarnya Waisak, Asadha, Katina. Dan yang terakhir adalah
Konghucu. Konghucu ini mereka beribadah di kelenteng. Hari-hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Yang keempat, keberagaman suku bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga karena di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Di Sumatera ada suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Kemudian di Jawa juga ada suku bangsa Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Di Kalimantan ada suku bangsa Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Kemudian di Sulawesi juga ada yang namanya suku bangsa Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Di Papua juga ada namanya suku bangsa Asmat, Dani, Kowiyai, Argoni, dan Mairasi. Terakhir di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di sana terdapat suku bangsa Bali, Sasak, Sumba, Flores, dan Sumbawa. Soleh-solehah, perlu Ananda ketahui semua bahwa setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Nah, kebudayaan tersebut ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Walaupun beragam perbedaan, tetapi bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Kita tidak boleh terpecah belah. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Bagaimanakah sikap kita terhadap keberagaman? Sikap kita terhadap keberagaman adalah harus saling menghormati dan menghargai. Dengan saling menghormati dan menghargai, maka akan tercipta persatuan dan kerukunan. Nah, begitu juga kita dengan teman di sekolah. Kita harus rukun dan bersatu bersama teman. Juga saling menghormati dan menghargai, tidak saling meledek, supaya kita memiliki banyak teman. Alhamdulillah, demikian pembelajaran bersama Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.